Halo guys, balik lagi sama gua Andrax. Kali ini gua bakal nyeritain komik Marvel yang berjudul Spider-Verse versus Venomverse issue pertama. Komik ini ditulis sama Kyle Higgins dan Matt Groom. Langsung aja ke ceritanya. Buat kalian yang nyari komik DC, Marvel, dan Invincible bahasa Indonesia, kalian bisa beli di link ID/Andraxverse. Atau bisa cek link di kolom komentar. Cerita diawali dengan perbedaan hidup dua orang, Peter Parker sama Eddie Brock. Peter cerita kalau dia dulu cuma bocah culun yang pengen jadi orang hebat, tapi dunia kayak nggak pernah kasih dia kesempatan. Sama juga kayak Eddie, dia ngerasa punya ambisi gede, tapi malah terus dijatuhin sama keadaan. Sampai akhirnya, nasib mereka berubah pas mereka ditemuin sesuatu. Peter ketemu laba-laba radioaktif, sementara Eddie ketemu simbiota alien. Dua hal itu bikin hidup mereka ke flip 180 derajat. Dari yang awalnya cupu, sekarang punya kekuatan. Bedanya, kalau Peter jadi Spider-Man buat kebaikan, Eddie berubah jadi Venom dengan jalan yang jauh lebih kelam. Lalu Peter cerita kalau kekuatan laba-labanya dulu bikin dia ketagihan banget, sampai awalnya dipakai buat ego doang. Tapi akhirnya dia sadar, tobat, terus mulai pakai kekuatan itu buat nolong orang. Sementara itu, Eddie sama simbiote juga ngalamin hal serupa. Punya power gede tapi jatuh ke jalan gelap. Peter bilang walaupun dia dapat kekuatan dari makhluk lain, dia tetap ngerasa dirinya unik, spesial, dan sendirian. Dan dia sempat mikir hidup sendirian itu lebih baik. Awalnya Peter dan Eddie mikir kalau dia sendirian dengan kekuatannya. Tapi ternyata salah besar, mereka nyambung ke sesuatu yang jauh lebih gede, sesuatu yang ngelibatin semua kehidupan. Ada orang gila yang nyalahgunain koneksi itu buat nguasain dan ngehancurin segalanya. Tapi Peter dan kawan-kawan berhasil ngeberesin itu. Sekarang, jaringan itu makin berkembang. Spider-People dan simbiote jadi bagian penting yang nyatuin semuanya. Peter pun sadar dengan koneksi ini, gak ada satupun dari mereka yang benar-benar sendirian. Di satu sisi ada Spider-Man, di sisi lain ada Venom. Dua kubu ini lagi bentrok soal masa depan koneksi besar yang nyatuin mereka. Spider-Man ngelihat Venom dan para simbiote sebagai ancaman. Mereka gak ngerti gimana beratnya perjuangan para Spider ngebangun komunitas ini. Tapi Venom juga mikir sebaliknya. Dia ngerasa para Spider bakal ngancurin apa yang udah dia lindungi. Intinya, dua pemimpin ini sama-sama ngotot, sama-sama yakin mereka bener. Spider-Man bilang dia nggak bisa nahan diri lagi, dia harus ngelindungin semua orang. Bahkan kalau itu berarti mati pas berusaha. Di New Jersey, Spidey lagi nyusup lewat ventilasi sambil ngedumel, katanya ventilasi di sini jelek banget dibanding New York. Buat dia, ventilasi itu penting banget buat kerjaan superhero. Pas lagi mantau, dia nemu satu orang gede yang kelihatan kayak preman bayaran. Spidey mikir, yah cuma satu orang doang? Kayaknya gue telat nangkep transaksi di sini. Tapi dia yakin si gede ini bisa kasih arahan kalau ditanya dengan cara khas Spider-Man. Si preman baru aja kabur dari jaring Spider-Man lain, sekarang malah kejebak lagi sama Spidey. Dia ngamuk, kenapa sih banyak banget Spider-Man? Peter langsung nyadar, oh berarti Miles sudah duluan nih, harusnya kita koordinasi biar nggak double kerja. Spidey maksa si preman buat ngulangin info yang udah dikasih ke Miles. Awalnya si preman ngeyel, tapi Spidey ngancem ala-ala, pura-pura bisa ngeluarin jurus listrik juga. Akhirnya preman nyerah, ngasih alamat di Bronx, pojokan Woody Crest, dan West 162. Spidey ikat dia lagi, titip pesan buat nunggu polisi, terus cabut dengan gaya khasnya. Spidey lagi ngoceh capek swing jauh-jauh ke Bronx buat ngejar kriminal, sambil ngeluh kenapa kejahatan gak stay aja di Manhattan. Dia udah siap nyerang penjahat yang jagain, tiba-tiba Miles datang duluan, langsung kasih jurus listrik ke preman itu. Peter kaget, oke, keren sih, one punch wonder. Mereka ngobrol sebentar, Miles bilang kerjaannya hampir kelar. Pas Peter nyamperin, ternyata sisa penjahat udah pada digulung sama Silk. Peter cuma bisa pasrah, ngedumel, gue gak bakal ke Jersey lagi deh. Mereka saling minta maaf karena gak koordinasi soal patroli. Miles nanya takut ganggu, tapi Peter bilang santai aja, malah seneng ada banyak Spider-Man buat bagi-bagi tanggung jawab. Terus Silk ngeroasting kostum klasiknya Peter, katanya
kenapa dia nggak terinspirasi pakai kostum keren kayak Miles dan Silk. Miles sama Silk cuma nyeletuk, "Bro, kostum lo udah basi." Tiba-tiba Peter ngilang begitu aja dengan cahaya kosmik. Di suatu tempat lain, sekumpulan Spider dan Venom dari berbagai Earth pada nongol. Ternyata Peter pas ngilang tadi, dia dipanggil ke situ, dan di situ ada Miles versi Prowler, Recluse, Spider-Ham, Spider-Weapon 8 sampai Venom-Venom gila, dari Venom Eddie Brock, Agent Venom, Spider-Clan Venom, dan Viking Venom. Mereka semua kaget ketemu satu sama lain, kayak reuni multiverse. Peter langsung nyapa Ham, terus ngobrol bentar sama Miles Prowler yang masih agak awkward. Di sisi lain, ada momen tegang. Annie ketemu Eddie banget karena ngira Annie udah mati. Dan Annie juga kaget, ternyata Eddie versi ini bukan Eddie yang bersama Annie, tapi Eddie versi ini bingung, karena dia sama sekali nggak tahu apa yang Annie omongin. Akhirnya, pertanyaan mereka keburu dipotong sama munculnya dua sosok creepy. Makhluk kosmik yang siap kasih jawaban kenapa mereka semua ngumpul di situ. Jadi, di halaman ini, dua makhluk kosmik bernama Two Heart lagi ngoceh panjang lebar soal Spider dan simbiote. Intinya, mereka bilang, Spider sama Venom itu udah kayak dua kutub beda tujuan. Satu pengen ngembangin hidup, satunya pengen nyebarin simbiot kemana-mana. Karena tujuan mereka nabrak, konflik gede nggak bisa dihindarin. Spider-Man dan tim Spider-Verse-nya disuruh ikut game survival lawan para Venom dari multiverse juga. Konsekuensinya juga bukan cuma nyawa mereka, kalau kalah, mereka bisa langsung mati atau kehapus dari eksistensi. Para Spider jelas shock, apalagi dengar ancaman langsung dari si makhluk itu. Tapi tim Venomverse juga udah siap tarung. Di akhir, Two Heart kasih ultimatum, "Lo punya waktu 30 menit buat siap. Pertandingan dimulai sekarang." Para Spider lagi kumpul bareng, mikirin rencana buat ngelawan pasukan simbiote. Weapon 8 nyolot, bilang intinya ya tinggal gas aja, gebuk simbiot sebanyak-banyaknya. Tapi Spider-Ham ngingetin, mereka itu pahlawan, nggak boleh asal brutal. Weapon 8 bilang dia punya utang sama para Spider, jadi nggak bakal ngecewain. Terus Recluse nanya, simbiote itu apaan sih? Spider-Man jelasin, simbiot tuh alien yang nempel ke host, bikin lebih kuat tapi juga ngaruh ke pikiran. Beberapa Spider cerita pengalaman buruk mereka sama simbiot. Ada yang parah banget sampai trauma. Recluse berpikir kalau simbiote itu kayak semacam mind control, jadi mending dibantai sekalian. Tapi Spidey ngejelasin kalau nggak semua simbiote jahat, ada host yang malah jadi heroik. Akhirnya mereka sepakat buat fokus dulu, nyampe ke tujuan, selamatin diri masing-masing, abis itu baru mikirin langkah selanjutnya. Eddie dan tim simbiot lagi ribut soal langkah selanjutnya. Eddie sempat nyuruh buat tenang dulu, tapi Annie meledak. Dia ingat berapa banyak simbiote yang mati gara-gara Carnage, termasuk penderitaan yang dia lihat sendiri. Bahkan dia keinget anaknya Dylan. Terus Annie nge-push motivasi, bilang kalau sejak gabung sama simbiot, hidup mereka jadi lebih baik, gak lagi sendirian, lebih kuat, dan bagian dari sesuatu yang lebih gede. Jadi, kenapa harus mundur sekarang? Mereka harus fight balik. Jangan biarin multiverse ngerebut itu. Spider-Clan Venom juga ikutan ngegas, bilang cuman yang terkuat yang pantas survive. Dan dia yakin pasti akan menang. Ada satu orang yang nolak ikut main, tapi yang lain udah kompak siap maju perang. Akhirnya, Agent Venom pimpin mereka dengan tegas. Para Spider-Verse lagi pada ngobrol santai. Spider-Prowler ngerasa seneng karena ternyata dia bukan satu-satunya di multiverse. Spider-Ham ngejawab, bilang ada banyak banget versi mereka, bahkan ada yang wujudnya mobil sama dia sendiri sebagai babi. Weapon 8 langsung berhenti, nyuruh yang lain diam karena ada gerakan mencurigakan di depan. Tiba-tiba mereka didatengin sama rombongan simbiote. Spider-Clan Venom langsung nyapa sinis, "Hello, little spiders." Venom makin sombong, bilang mungkin para dewa nganggap 4 simbiot aja udah cukup buat ngelawan 5 spider. Peter nyuruh timnya buat lari, bilang dia yang bakal nahan para simbiote. Weapon 8 protes karena ngerasa jumlah mereka lebih banyak, tapi Peter ngejelasin kalau mereka cuma bisa menang kalau kerja bareng sesuai rencana. Akhirnya, sebagian spider kabur, sementara Peter langsung hadapin para Venom.
Tapi Agent Venom gak ngebiarin para Spidey kabur gitu aja, dia nyuruh yang lain buat ngejar mereka. Di tengah ketegangan itu, Peter nanya, "Eddie, itu lo?" Venom ngejawab, "Iya, dia Eddie. Tapi bukan Eddie dari dunia yang Peter kenal." Peter heran, terus nanya, "Gimana lo bisa yakin?" Venom ngasih pernyataan creepy, bilang di dunianya mereka udah ngebunuh Peter Parker. Peter langsung pasang mode serius. "Oh gitu ceritanya ya." Terus dia meluncur pakai jaring dan hajar Venom dengan tendangan keras. Venom ngejelasin kalau ucapannya tadi bukan ancaman, lebih ke pernyataan doang. Eddie akhirnya buka-bukaan ke Peter, ngaku kalau dia sama simbiotnya dulu pernah salah besar dan nyesel banget. Sejak itu mereka coba nebus kesalahan. Peter kaget, nanya maksudnya. Eddie jelasin kalau mereka nggak mau berantem, cuma juga nggak bisa biarin semua simbiot mati, soalnya mereka makhluk hidup. Dan tanpa pengaruh Knull sebenarnya mereka nggak jahat. Peter juga mikir, dia nggak mungkin musnahin seluruh ras alien gitu aja, tapi juga nggak bisa biarin semua spider jadi korban. Intinya, nyawa yang masih bisa diselamatin harus tetap diselamatin. Akhirnya Peter sama Eddie sepakat. Mereka bakal cari cara bareng-bareng biar sama-sama bisa lanjut ke ronde berikutnya. Pertarungan makin panas, Agent Venom teriak kalau dia nggak bakal biarin timnya hancur. Spider Prowler dengan santai bilang, "Lah, yang ngejar duluan kan lo." Tiba-tiba tembakan dan ledakan mulai pecah, bikin situasi makin kacau. Agent Venom sambil nembak-nembak, ngomong dramatis kalau musuhnya nggak ngerti rasanya kehilangan segalanya. Tapi Recluse malah nyeletuk, "Ya elah, drama banget sih." Terus langsung hajar balik pakai tendangan ke kepala Agent Venom. Spider Prowler dia teriak kalau dia juga pernah ngerasain kehilangan segalanya. Dan Sia udah capek sama dramanya, langsung tembak jaring ngebackup Agent Venom biar nggak makin ngawur. Recluse juga ikut nimbrung, ikat si Venom sampai gulung pakai web. Venom cuma bisa teriak putus asa, bilang mereka nggak tahu sebenarnya apa yang lagi mereka lakuin. Spider-Ham lagi santai ngerasa udah kabur aman, tiba-tiba langsung hajar sampai bintang-bintang. Muncul Spider Clan Venom bawa senjata berat. Dia bilang nggak ada waktu buat main-main, mereka datang buat perang. Spider-Ham langsung kegebrak, tapi untung Weapon 8 teriak kalau serangan kejutan dia malah kebuang sia-sia ke target yang salah. Spider Clan Venom cuma nyengir, siap ngebantai lagi. Viking Venom langsung muncul, nyerang Weapon 8 pakai cakar-cakarnya. Tapi Weapon 8 berhasil ngelawan sampai ngebanting keras ke tanah. Tapi dia belum sempat lega. Tiba-tiba disambut sama Spider Clan Venom yang langsung ngebanting dia pakai gada gede. Spider Clan Venom heran karena Spider-Ham kayak nggak bisa mati. Spider-Ham santai aja, bilang kalau dia cuma lebih tahan banting dibanding yang lain. Terus Weapon 8 loncat pakai gaya laba-laba, nusuk Viking Venom sampai keluar cairan hijau. Viking Venom teriak, "We are Venom." Weapon 8 langsung nyerang pakai senjata napalmnya, yang langsung bikin Viking Venom sama Spider Clan Venom kebakar habis. Spider-Ham shock ngeliatnya, tapi si Weapon 8 malah cuek. "Kenapa lu panik, Pig? Gue cuma manfaatin kesempatan." Weapon 8 dengan ekspresi puas, bilang para Spider lebih unggul di perang ini. Dan begitulah akhir dari isu pertama. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, subscribe, dan komen mau dilanjut gak cerita komik Spider-Verse versus Venomverse ini ke isu 2. Gua cabut dulu, peace out.